Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam yang empuk, gurih, dan kaya rasa. Cocok banget buat menu buka puasa dan sahur, yaitu semur ayam. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 600 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian dan juga sudah saya cuci bersih. Untuk ayam yang saya gunakan ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian paha ataupun yang lainnya juga boleh ya. Sesuaikan saja sama selera teman-teman. Selanjutnya marinasi ayam menggunakan bumbu marinasi ini yang instan. Kalau teman-teman tidak ada, boleh menggunakan kunyit yang dihaluskan, kemudian tambahkan garam dan lada bubuk juga boleh. Aduk-aduk hingga semua ayam tercampur dengan bumbu marinasi. Setelah ayamnya semua tercampur dengan bumbu marinasi, selanjutnya kita sisihkan dan diamkan ayam selama kurang lebih 15 menit supaya lebih meresap. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 6 buah cabai merah keriting. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Dan seperti ini ya, hasil bumbunya sudah dihaluskan, benar-benar halus. Selanjutnya ke bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 iris lengkuas, setengah ruas jahe, 1 batang serai, sedikit gula merah dan juga asam jawa. Untuk lengkuas, jahe dan serainya kita geprek seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi semuanya. Ini saya menggunakan wajannya kecil, jadi saya menggoreng ayamnya nanti 2 kali ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, setelah ayam warnanya kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng ayam yang sisanya tadi, sama ya. Untuk menggoreng ayamnya, goreng hingga warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe dan serai. Kemudian kita tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya saja. Masukkan gula merah dan juga asam jawa. Tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, masukkan ayam yang sudah digoreng tadi semuanya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau airnya masih kurang, boleh ditambah lagi ya. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke teman-teman, setelah tercampur merata, selanjutnya kita masak lagi hingga kuahnya menyusut, bumbunya mengental, ayamnya empuk. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, ayamnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit kecap dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Terakhir kita tambahkan bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali. Dan ini hasilnya, semur ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayamnya empuk. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Oke teman-teman, itulah tadi resep semur ayam ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan tumisan pokcoy, sangat enak. Membuatnya sangat mudah dan cepat, yaitu tumis pokcoy jamur tiram. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Kalau teman-teman mau menggunakan 3 atau 4 bonggol juga boleh. Selanjutnya kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk ukuran pokcoy yang kecil tidak perlu dipotong. Setelah selesai dipotong, kita pindahkan lagi di wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam dan kemudian tuangkan air. Ini tujuannya untuk menghilangkan bakteri yang menempel pada pokcoy. Selanjutnya kita rendam sebentar. Bahan selanjutnya ada 125 gram jamur tiram. Jamur tiramnya kita suwir-suwir seperti ini. Setelah selesai disuwir-suwir, kita pindahkan lagi di wadah. Sama seperti pokcoynya tadi. Kemudian kita beri 1 sendok teh garam dan tuangkan air. Setelah jamur dan pokcoynya direndam, kita cuci bersih lagi. Bahan selanjutnya ada 7 butir bakso ukuran kecil. Potong kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting. Untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek, sesuaikan saja yang ada. Kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Setelah semua bahan-bahannya siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian tumis bumbu sampai benar-benar matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan bakso, kemudian kita tumis kembali sebentar. Selanjutnya masukkan pokcoy. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan air sedikit saja. Ini saya koretin di cobeknya. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai pokcoynya layu. Setelah pokcoynya layu, baru kemudian masukkan jamur tiram.
Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 1,5 sendok teh saus tiram, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masak sampai kuahnya menyusut, jamurnya matang, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, ini hasilnya tumis pokcoy jamur tiram sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis pokcoy jamur tiram siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep tempe mendoan yang enak, cocok untuk takjil, lengkap dengan saus kecapnya. Dan yang kita gunakan ada 1 ikat tempe bungkus daun jati. Ini isinya ada 10 biji. Kalau teman-teman mau menggunakan tempe yang bungkus plastik juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Tapi menurut saya enak yang bungkusnya daun jati seperti ini ya, rasanya lebih gurih dan juga lebih praktis, tidak perlu mengirisnya lagi. Selanjutnya untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar butiran ataupun ketumbar bubuk. Kemudian akan saya tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Untuk bawang putihnya akan saya potong kecil-kecil seperti ini terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Dan selanjutnya kita ulek. Oke, inilah hasilnya bumbu yang telah kita ulek tadi, sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 lembar daun seledri, 1 batang daun bawang. Daun bawangnya kita potong kecil-kecil. Daun seledrinya sama, kita potong kecil-kecil juga. Oke, selanjutnya kita membuat adonannya. Langsung saja kita tuangkan 200 gram tepung terigu, kemudian 2 sendok makan tepung beras. Saya mengadoninya langsung saja dicoba ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan wadah lain juga boleh ya. Kemudian masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oh iya teman-teman, ada yang lupa, belum saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, baru kemudian kita tambahkan air kurang lebih 300 ml dan aduk-aduk kembali sampai adonannya tercampur merata, sampai tepung terigunya tidak ada yang bergerindil. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena masih kurang gurih saya tambahkan lagi penyedap rasanya, kemudian aduk-aduk kembali. Tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Setelah adonannya siap, kita masukkan tempe, kemudian kita aduk-aduk baluri tepung seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap menggoreng tempe mendoannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Boleh kita cek seperti ini ya.
beri sedikit adonan. Oke, setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan tempe yang telah kita lumuri tepung. Goreng tempenya jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup setengah matang saja karena ciri khas tempe mendoan itu masih lembek. Jangan lupa dibalik. Kalau minyaknya benar-benar panas itu sangat cepat sekali ya untuk menggoreng tempenya. Kira-kira seperti ini ya, tidak sampai kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng tempenya sampai semua adonannya habis. Setelah selesai menggoreng tempe mendoannya, sekarang kita lanjut membuat saus kecapnya. Untuk bumbunya ada 1 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit. Teman-teman juga boleh menggunakan cabai rawit merah ataupun hijau, sesuaikan selera saja. Kemudian kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau mau dipotong-potong juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya akan saya pindahkan di wadah. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya. Supaya tidak terlalu kental, kita tambahkan 2 sendok makan air dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita tata di piring saji. Untuk saus kecapnya akan saya taruh di tengah-tengah piring ya. Kemudian tempe mendoannya kita tata di pinggirnya. Tempe mendoan lengkap dengan saus kecap, siap untuk disajikan. Oke, itulah tadi resep tempe mendoan ala Ruka Masak lengkap dengan saus kecapnya. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.